2000 silakan langsung digas cekot-cekotnya. Buat di banyak kita. Udah kebaca belum? Easy retention ada, tapi setelah baki ya. Ingat. Halo, selamat pagi semuanya. Nama saya Madya Gita Nadia. Saya dosen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, Prodi S1 Manajemen. Terima kasih Unerpedia sudah mau menjadikan saya sebagai narasumber. Semoga bermanfaat ya. Project S adalah project internal dari salah satu akun media sosial, yaitu TikTok, yang bahwa mereka membuka toko sendiri dengan brand sendiri, menjual produk mereka kepada masyarakat di luar negara Cina, negara asalnya TikTok. Jadi kalau misalnya teman-teman atau dari Unerpedia pernah ke Indomaret, pernah ke toko lain yang mereka juga menjual snack atau barang produksi mereka sendiri, nah seperti itu Project X TikTok. Kalau Project X TikTok ini kan memang proyeknya TikTok sendiri ya, jadi bukan untuk membantu UMKM. Jadi mereka lebih ke memasarkan produknya sendiri. Nah, kalau perannya TikTok sendiri bagi UMKM, tentu salah satunya adalah membantu pemasaran dari para UMKM. Jadi bisa dibilang Project S ini adalah musuhnya para UMKM karena mereka memasarkan produknya TikTok sendiri. Informasi atau data juga dikuasai oleh TikTok sehingga saingannya agak nggak imbang, apalagi dengan UMKM di Indonesia. Selama ini sebenarnya UMKM di Indonesia sudah banyak yang memanfaatkan TikTok. Contohnya nih, ada petani madu. Petani madu di Jawa Barat udah terkenal sampai FYP, videonya ditonton oleh banyak orang dan dia bener-bener di tengah lebah madunya. Jadi dia ngambil madu, kemudian dia memastikan bahwa produknya itu nggak dicampur air sama sekali, kemasannya higienis, bener-bener di rubung madu, jadi di rubung lebah. Jadi benar-benar merasakan experience dan meyakinkan bahwa madu saya ini asli loh, bukan madu yang palsu, apalagi dioplos dengan air misalnya. Jadi jika dimanfaatkan dengan baik, TikTok bisa menjadi sarana pembantu pemasaran bagi para UMKM. Nah, ancamannya atau tantangannya tentu yang pertama kompetisi. Karena namanya TikTok semua bisa buka akun, semua bisa bikin email, kemudian daftar dan membuka akun TikTok, semakin mudah untuk berjualan. Jadi bukan hanya kompetitor di pasar offline, tapi juga kompetitor di pasar online. Semakin mudah, semakin saingan tentu juga semakin tinggi. Nah, tapi tantangan kedua adalah bagaimana tetap bisa menjaga integritas para penjual. Misalnya nih, ada yang sengaja bikin video viral misalnya, tanpa beneran niat mengedukasi masyarakat, ini loh produk saya, tapi bikin skenario, bikin keributan, bikin heboh, sekedar viral, sekedar FYP, tapi tidak ada manfaatnya bagi masyarakat. Tantangannya dua itu, menghadapi kompetisi. Nah, sayangnya untuk menghadapi kompetisi ini bisa jadi dalam tanda kutip menghalalkan segala cara. Itunya tadi membuat viral, membuat keributan, membuat konten yang bahkan mungkin tidak senonoh ya istilahnya gitu. Jadi memang online ini nggak bisa dibendung ya, pastinya teknologi, kita nggak bisa melawan kemajuan zaman, nggak bisa melawan teknologi. Sekarang UMKM bisa dibilang nggak ada alasan untuk tidak menggunakan teknologi, karena pastinya akan membantu memudahkan. Jadi UMKM harus bekerja sama misalnya dengan pihak akademisi, misalnya dari kami, dari UNER, bisa membantu menyediakan pelatihan untuk membuat konten, pelatihan copywriting, pelatihan untuk digital marketing misalnya. Selain dari akademisi juga dari pemerintah. Pemerintah juga sudah banyak memberikan bantuan bagi UMKM untuk mengenai pemasaran, untuk mengenai pelatihan. Dari Kota Surabaya misalnya banyak membuat bantuan untuk
perusahaan UMKM juga. Dan juga kalau misalnya merasa ribet ya bikin konten, harus 24 jam live streaming. Sekarang kan banyak content creator atau afiliator bisa di-hire untuk membuat konten ataupun memasarkan produknya. Jadi bukan berarti UMKM itu harus kerja sendiri, enggak. Banyak pihak yang mau membantu atau berkolaborasi, misalnya dengan pemerintahan, dengan akademisi, dan juga dengan pihak content creator bisa disewa jasanya untuk memasarkan produk UMKM ini. Nah, ini kan berkaitan dengan aturan pemerintah yang baru keluar 2 hari lalu, tanggal 27 September dari Menteri Zulkifli Hasan bahwa TikTok Shop di-ban. Nah, sebenarnya itu bukan dilarang dalam arti bahwa nggak fair kalau sebenarnya social media dan e-commerce itu dikuasai oleh satu platform. Karena apa? Informasi yang ada di sosial media itu akan digunakan untuk meningkatkan penjualan di e-commerce. Jadi istilahnya privasi data kita itu semakin terancam kalau dua platform ini digabungkan. Misalnya saya kalau penonton misalnya atau dari Unerpedia pernah mau booking tiket dari Traveloka atau dari aplikasi lain misalnya, pasti berikutnya setelah booking tiket Traveloka ke Jakarta misalnya, berikutnya Anda buka Instagram, buka Twitter, buka Facebook, buka TikTok, isinya apa? Rekomendasi hotel di Jakarta. Mau kemana aja sih di Jakarta? Nah, itu contoh pemanfaatan data informasi yang diperoleh dari e-commerce ke sosial media. Bayangkan TikTok isinya full seperti itu. Isinya adalah produk sesuai dengan preferensi dari konsumen. Satu sisi bagus, semakin banyak informasi. Sisi nggak bagusnya apa? Informasi kita semakin tersebar, preferensi kita seperti apa, dan juga mendorong masyarakat untuk menjadi semakin konsumtif. Seolah-olah, oh iya kalau nggak beli ini nggak keren, oh iya ya kan aku pingin ini, oh iya ya aku semakin membutuhkan ini. Itu akan berujung pada banyak hal nih, saya bisa cerita panjang sampai ke pinjol, sampai ke konsumtif dan lain-lain. Nah, itu sebenarnya yang ingin dihambat oleh pemerintah. Jadi jangan dianggap bahwa pemerintah tidak mendukung UMKM dengan menutup TikTok Shop. Enggak, tapi memisahkan kedua platform itu. Jualan ya jualan aja, sosmed ya sosmed aja. Tujuannya sebenarnya seperti itu. Nah, satu lagi, jika Anda menggunakan produk secara gratis, Anda sign up Twitter, sign up Instagram, sign up TikTok, itu gratis kan? Maka Anda lah produk dari sosial media itu, bukan sosial media sebagai produknya. Informasi Anda dijual seperti tadi, mereka bisa mengakses HP Anda booking tiket di Traveloka, Anda beli makan di GoFood, Anda mau nonton film apa di XX1, informasi itu semua dipakai dan diolah di sosial media. Jadi apa yang Anda lihat di sosial media itu memang mencerminkan preferensi Anda. Kalau isinya adalah capres ini, capres itu, isinya berita kekerasan, isinya judi online, ya maaf, berarti selama ini Anda mencari konten ya yang seperti itu. Sehingga berwaspada dan bijak dalam bersosial media. Kalau ada konten yang nggak disuka, langsung swipe away atau langsung ditutup sosial medianya. Itu menunjukkan Anda tidak berminat terhadap konten itu yang akan dibaca. Jadi kalau ada orang protes, kok berita isinya ini aja sih, kok kayaknya ribut melulu sih Indonesia, ya karena keributan itu yang Anda cari sebenarnya melalui sosial media gitu, Mas. Nah, yang kemarin pelarangan TikTok itu oleh pemerintah sebenarnya ada 5. Yang pertama, media sosial hanya untuk promosi. Jadi nggak boleh seperti tadi jadi satu platform untuk jual beli e-commerce maupun sosial media. Yang kedua, platform digital dilarang sebagai produsen. Nah, itu mencegah Project X TikTok yang tadi kita bahas di awal. Supaya apa? TikTok ya cukup sebagai platformnya aja, jangan sampai mereka ikut memasarkan produknya. Semakin mengancam UMKM karena itu barang impor dari Cina yang kualitasnya belum tentu bagus dan membahayakan produsen lokal di Indonesia. Yang ketiga, pemerintah menetapkan minimal barang luar negeri yang dijual di e-commerce minimal seharga $100.
Nah, itu berarti setara kurang lebih 1,5 juta rupiah. Itu adalah untuk melindungi UMKM kita. UMKM batik, tekstil, sepatu, mainan anak, banyak sekali yang bergantung hidupnya dari situ. Itu yang mau dilindungi oleh pemerintah dengan tidak memasukkan barang di bawah 100 USD untuk barang luar negeri. Keempat, penjualan barang dari luar negeri akan diatur dan harus sesuai dengan perlakuan barang yang diperdagangkan secara luring. Misalnya makanan harus ada sertifikat halal, untuk elektronik, mainan harus ada SNI atau Standar Nasional Indonesia. Jadi sebenarnya pengaturan ini bagus, justru mengamankan UMKM. Bukan masalah streamingnya, bukan masalah berjualannya yang nggak boleh di TikTok. Sebenarnya masyarakat tidak dilarang, tapi ditertibkan. Harapannya TikTok Shop segera memenuhi izin, membuka platform sendiri supaya terpisah sesuai dengan keinginan pemerintah tadi. UMKM tidak perlu khawatir, tetap menggunakan TikTok untuk berjualan, tetap menggunakan untuk streaming pada platform TikTok Shop, bukan pada platform TikToknya. TikTok biarkanlah murni untuk kita senang-senang, kita cari challenge dance terbaru atau informasi kuliner di mana. Itu gunanya TikTok, tapi belanjanya di TikTok Shop. Dari UNER, karena saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya, maka banyak sih pelatihan yang diberikan dari para dosen, khususnya Fakultas Ekonomi, kepada para UMKM. Misalnya kemarin pengabdian masyarakat kepada pebatik, penjual tekstil di Gunde, di Bubutan, di Surabaya, kemudian juga kepada ojek online untuk mereka lebih bisa memasarkan produknya, pelatihan digital marketing, pelatihan packaging, bagaimana membuat konten, dan kami dari akademisi UNER juga bekerja sama dengan fotografi nih, misalnya bagaimana sih cara memfoto produk makanan supaya kelihatan menarik nih, bagaimana menunjukkan teknik foto baju yang menarik bagi konsumen misalnya. Jadi kami dari pihak akademisi berkolaborasi dengan pihak-pihak content creator, fotografi, juga mahasiswa yang tentunya lebih update tentang topik-topik ini daripada kami dosen-dosen, kan katanya udah tua ya. Jadi mahasiswa kami ajak supaya lebih relate dengan selera masyarakat sekarang. Nah, satu hal nih, dampak dari TikTok yang menurut saya cukup berbahaya adalah dengan adanya video ini, sekarang kan orang berjualan, orang memutuskan pembelian itu dengan melihat video. Artinya apa? Attention span atau jarak perhatian orang itu akan semakin pendek. Nggak bisa lagi orang diharapkan untuk membaca deskripsi produk. Kayak misalnya kalau Anda belanja di Shopee atau Tokped, kayaknya orang semakin males ya untuk membaca deskripsi produk, beratnya berapa, kegunaannya seperti apa, size-nya berapa, warnanya apa. Orang semakin malas untuk membaca, malas untuk ikro. Karena apa? Mereka mencari informasi dari video, mereka melihat video, melihat tayangan, sehingga dengan medsos ini maunya mereka melihat video, nggak mau membaca. Sehingga Indian yang dirugikan ya konsumen juga. Kalau hanya sekedar dari video, bisa jadi warna kulitnya si content creator atau afiliatornya berbeda dengan Anda, size baju, ukuran badan juga berbeda misalnya, sehingga orang semakin malas untuk mencari informasi. Dianggap yang ditonton di TikTok atau di Reels, di Instagram misalnya, itu sudah informasi yang cukup bagi mereka. Padahal ya harusnya tetap membaca, tetap mencari informasi, baca review pelanggan atau pembeli sebelumnya. Informasi real tentang produk kan sebenarnya di sana. Semakin sedikit informasinya, semakin impulsif pembeliannya. Orang jadi semakin konsumtif, semakin mudah untuk memutuskan pembelian sesuatu tanpa dipikir masak-masak, sekedar ih lucu ya, beli ih kayaknya ini bagus, tanpa mencari informasi lebih lanjut. Jangan. Tetap sebagai konsumen,
kewajiban kita adalah mencari tahu produk yang akan kita beli. Kita yang mengeluarkan uang, kita yang menggunakan produk. Jangan sampai kita sebagai konsumen dirugikan karena apa? Tertarik hanya pada video 30 detik, 1 menit yang tentu nggak cukup untuk menggambarkan suatu produk. Nah, seperti yang contoh kesuksesan tadi, misalnya cerita si penjual madu. Jadi, kita misalnya posisi kita sebagai UMKM nih, ingin menjual barang. Kita harus tahu kekhawatiran konsumen ini apa sih? Saya jualan madu, nanti konsumen nggak percaya kalau madu saya ini asli. Kalau saya jualan make up, karena saya cewek ya, jadi bahasnya tentang skincare dan make up. Nanti warna lipstick ini cocok nggak ya sama bibir saya? Warna ini, baju ini cocok nggak ya sama kulit saya? Nah, informasi yang diinginkan atau kekhawatiran dari pembeli itu harus ditangkap oleh para UMKM dan menginformasikan yang diinginkan melalui tayangan live streaming ataupun konten TikTok. Jadi misalnya tadi dia membuktikan, penjual madu itu membuktikan bahwa ini loh lebah saya, ini loh hasil madunya, ini loh di packaging nggak ada air atau minyak apapun sama sekali, murni madu 100%. Atau kayak misalnya baju ini loh ukurannya segini, badan ini cocoknya seperti ini, warna kulit sawo matang kayak gini hasilnya kalau make. Jadi bagaimana menjelaskan pengalaman, experience dari memakai produk itu, atau background story dari proses produksi produknya. Kayak tadi meyakinkan bahwa oh makanan kita ini halal loh, sama sekali nggak ada bahan haram yang kita gunakan dalam proses pembuatan makanan ini misalnya. Atau juga testimoni pengguna. Jadi UMKM di challenge untuk semakin kreatif. Misalnya tidak hanya live streaming beli ini bla 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 bla, tapi mengajak user sebelumnya, misalnya oh pengalaman saya beli produk ini kayak gini, oh ini testimoni dari yang ini seperti ini, sehingga kreativitas itu tentu diharapkan, tapi jangan lupa informasi apa yang dibutuhkan oleh konsumen, misalnya seperti tadi latar belakang produk, kecemasan pengguna akan produknya, testimoni dari pemakai sebelumnya, itu bisa ditunjukkan untuk meyakinkan konsumen sebelum membeli produknya. Memang again teknologi tidak bisa dibendung. Kita tidak bisa menyalahkan TikTok ataupun media e-commerce lainnya atas sepinya pasar luring ya, seperti yang kemarin ceritanya Tanah Abang merasa sepi, pedagang pasar grosir merasa sepi. Satu sisi, coba Anda pernah nggak ke pasar tradisional? Masih pernah nggak? Males nggak ke pasar tradisional? Mulai dari pungli parkirnya, pasarnya berantakan, nggak nyaman. Sebenarnya kan itu yang harus diadres oleh para penjual konvensional. Bukan berarti sekedar live, oh katanya kalau live pasti bisa. Nggak sesimpel itu juga. Anda harus menciptakan cerita, Anda harus membuat produknya relate dengan pelanggan Anda, seperti tadi membuat background story, menginformasikan produknya, sehingga teknologi ini jangan dilihat sebagai hambatan, apalagi musuh. Sekarang orang bisa jualan dengan membuka akun di TikTok. Nggak perlu lagi sewa ruko, sewa tempat, jualan mulut ke mulut, keliling kompleks. Nggak perlu. Semua itu diatasi dengan teknologi. Jadi teknologi bukan musuh kita, tapi bagaimana kita menggunakan teknologi itu untuk membantu UMKM, membantu penjualan kita. Sebenarnya teknologi itu memang seperti pisau bermata dua ya. Maksudnya pisau itu digunakan untuk memotong, untuk memasak ya bisa, untuk menusuk orang juga bisa. Jadi bagaimana kita menggunakan teknologi itu sesuai dengan kebutuhan dan juga kemampuan kita. Usia berapapun UMKM harus belajar menggunakan teknologi. Sekarang di YouTube ada, pelatihan dari pemerintah ada, informasi dengan adanya teknologi juga tentu semakin banyak. Jadi teknologi bukan musuh. Kolaborasi antara UMKM memanfaatkan TikTok ataupun sosial media lainnya sangat bisa untuk
meningkatkan penjualan, untuk meningkatkan loyalitas pelanggan, bagaimana cara UMKM-nya saja memanfaatkan teknologi ini. Jangan menjadikan teknologi ini alasan, saya sudah tua, saya nggak mau belajar. Sayangnya, Anda harus belajar. Kalau nggak mau repot, bisa hire content creator, menyewa copywriting untuk menuliskan latar belakang cerita Anda, ikut pelatihan, cari info di YouTube, nonton berita, banyak informasinya sebenarnya. Tinggal UMKM Anda mau mencarinya atau tidak. Closing statement buat Unerpedia dan bagi para UMKM. Sekali lagi, teknologi bukan musuh. Bagaimana kita memanfaatkan teknologi itu, bagaimana kita memanfaatkan sosial media akan menjadi penentu kesuksesan kita. Sekali lagi, semua kembali ke diri kita masing-masing. Mau menggunakan teknologi tentu harus bijak. Mau bersaing di e-commerce atau sosial media juga harus bijak. Semua ada di tangan kita, tinggal kita mau belajar atau enggak.